Pernah gak sih kamu nonton Naruto dan merasa Sasuke itu kayak orang yang udah dapat semua yang dia mau, tapi tetap aja ngerasa kosong. Dia udah balas dendam, dia udah ngalahin kakaknya, bahkan dia pernah punya kesempatan untuk dihormati dunia ninja. Tapi wajahnya tetap aja dingin, tatapannya tetap kosong. Kenapa? Hari ini kita bakal ngobrolin satu pertanyaan penting. Kenapa Sasuke Uchiha tetap merasa kosong, bahkan setelah semua dendamnya terpenuhi? Mungkin jawabannya lebih dekat ke kehidupan nyata kita daripada yang kita kira. Sasuke kehilangan segalanya sejak kecil, keluarga, rumah, harga diri, semua hilang dalam satu malam. Dan saat dia tumbuh, satu hal yang dia bawa terus, dendam. Buat Sasuke kecil, dendam itu semacam pegangan hidup. Karena waktu seseorang kehilangan semuanya, kadang satu-satunya hal yang bisa bikin dia bangun tiap pagi adalah keinginan untuk membalas. Tapi masalahnya, dendam itu kayak tali tambang berduri. Semakin kamu kegemeran, semakin kamu luka sendiri. Itachi itu bukan musuh, dia kakak. Dan setelah tahu kebenarannya, Sasuke justru merasa hancur dua kali. Yang pertama, kehilangan keluarga. Yang kedua, sadar bahwa yang dia benci selama ini sebenarnya melindunginya. Dan waktu kamu kehilangan alasan benci, kamu juga kehilangan alasan hidup. Sasuke bukan kehilangan arah, dia kehilangan identitas. Maka gak heran setelah membunuh kakaknya, dia bukannya merasa lega, dia justru makin tenggelam dalam kehampaan. Pernah gak kamu ngerasa udah mencapai sesuatu yang kamu perjuangkan lama banget, tapi kok malah hampa? Nah, itu tuh yang dialami Sasuke, tapi dalam skala yang lebih tragis. Sasuke nggak pernah benar-benar mengobati lukanya. Dia cuma menyibukkan diri dengan tujuan membalas kakaknya, menghancurkan Konoha, membunuh Naruto, menjadi Hokage versi dirinya sendiri. Tapi semua itu bukan penyembuhan, itu pelarian. Dan sebanyak apapun tujuan baru yang dia cari, rasa kehilangan itu tetap ada di dalam dadanya. Kayak ruangan kosong yang gak bisa diisi dengan pencapaian, kekuatan atau posisi. Kadang, orang paling kuat justru yang paling lemah menghadapi dirinya sendiri. Sasuke itu bukan gak punya teman. Dia punya Naruto, dia punya Sakura, dia bahkan punya Kakashi. Tapi, dia selalu menjauh. Kenapa? Karena buat Sasuke, kedekatan sama dengan ancaman. Dia udah kehilangan segalanya dulu, dan dia nggak mau kehilangan lagi. Jadi, dia ambil langkah paling aman, menjauh. Lebih baik sendirian, lebih baik dingin. Karena kalau dekat, dia takut hancur lebur lagi. Dan inilah kenapa meski dunia udah damai, meski dendam udah selesai, Sasuke tetap merasa kosong. Karena luka batin gak bisa sembuh dengan membalas, tapi hanya dengan menerima, dan itu yang paling susah. Sasuke bukan cuma karakter kompleks, dia cerminan dari banyak orang di dunia nyata. Orang yang terlihat kuat, dingin, dan tegas, bisa jadi adalah orang yang sedang menyembunyikan kehampaan. Dia ngajarin kita, balas dendam gak mengobati luka, tujuan besar gak selalu menyembuhkan rasa kehilangan. Menjauh dari orang yang peduli bukan cara untuk menghindari rasa sakit, tapi juga bahwa setiap orang butuh waktu dan setiap luka butuh diterima bukan ditolak. Jadi kalau kamu pernah ngerasa kosong padahal kamu udah mencapai sesuatu, mungkin kamu bukan sendirian. Mungkin kamu sedang dalam perjalanan pulang sama seperti Sasuke.
Kalau kamu suka bahasan kayak gini, cerita karakter yang lebih dari sekedar kekuatan, tapi juga tentang luka dan perjalanan batin, subscribe channel ini. Di video selanjutnya, kita bakal bahas Zenitsu dan kenapa dia hanya kuat saat ketakutan. Tulis di kolom komentar, menurutmu luka Sasuke bisa sembuh gak sih? Atau dia memang ditakdirkan jadi orang yang sepi? Sampai jumpa dan jaga hatimu baik-baik.